Welcome back. Nah, udah kayak podcast Gamebot belum? Yang belum tahu podcast Gamebot, silahkan didengarkan. Podcast Gamebot adalah podcast terlucu di Spotify, head to head sama podcast seminggu. Gue bingung menentukan siapa podcast terlucu di Spotify versi saya. Kembali lagi di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara, podcast yang menceritakan kehidupan. Enggak juga sih. Podcast yang isinya adalah hal-hal yang ada di otak saya saat merekam podcast dan saya keluarkan di podcast ini biar lega. Ini podcast harusnya tayang setiap Kamis, tapi ini udah ngerekamnya di hari Jumat. Ya, gitulah. Kembali lagi di mobil, podcast sambil di mobil, sambil mencuri-curi waktu biar kalau nungguin diem nggak dikerjain. Saya akan menceritakan soal mobil saya ini yang untuk pertama kalinya saya mengalami mogok di tol. Jadi ini mobil saya Ford Fiesta 2012 Trend versi tipenya Trend manual 1400 cc. Saya punya dari baru dari tahun 2012 sampai sekarang. Tidak ada mobil lain. Ntar dulu mau ngambil kulit di bibir, alias bibir kering. Apa tadi saya lagi cerita? Oh ya, Ford Fiesta dari 2012. Banyak orang yang bilang melihara Ford susah apa segala macam. Nggak tahu. Mobil saya baik-baik aja. Sekarang sudah 160.000 km lebih. Udah 161.000 sekarang. Ini sebagai bayangan dulu ya, overview tentang mobil sebelum saya masuk ke topik. Pernah turun mesin tahun 2018 pas Suca 4 berarti ya. Pas Suca terakhir turun mesin. Karena kalau itu saya mengakui salah saya. Kayaknya saat itu sempat saya agak lalai dalam ganti oli segala macam gitu-gitulah. Jadi mungkin udah kena segala macam. Tapi untuk pertama kalinya kemarin hari Senin tanggal 14 ya berarti ya. Iya nggak sih? Hari Senin tanggal 14 Maret pertama kalinya saya mengalami mogok di tol. Jadi ceritanya adalah saya kan ada acara sama Hiburin dan Bloom Media di Kota Tua. Nama acaranya Sudah Lucu Bloom yang akan tayang nanti di bulan puasa. Kami baru dimulai tanggal 14 2 minggu ini. Saya sebagai juri kebetulan lokasi di Kota Tua. Kondisi mobil saya, ini saya semoga biar cukup kronologis ya, saya mencoba cukup kronologis biar jelas. Kondisi mobil saya sehat walafiat, baru kena lubang nih barusan. Tapi kondisi aki, saya sadari aki mobil saya sudah terlalu lama. Dari Agustus 2019 terakhir ganti aki. Tapi saya tidak ada masalah starter mobil, kadang-kadang aja. Beberapa kali kadang-kadang starter kayak cekikit, susah, ulang lagi nyala. Ya biasalah orang Indonesia. Nggak orang Indonesia sih. Ya biasa, banyakan orang kayak saya yang masih ada nih, santai, masih bisa nyala. Yang penting bukan yang sampai sampai susah banget, nggak. Starternya nggak sampai segitunya. Lalu masih baik-baik aja saya berangkat ke Kota Tua, aman, sehat walafiat, tidak ada kendala. Berangkat siang tuh. Pulang sore kira-kira sebelum gelap lah. Apa udah maghrib ya? Iya kayaknya udah agak gelap, udah gelap. Pulang sudah gelap. Setelah maghrib lah dikit. Pulang sudah gelap, jalanlah saya. Karena itu hari genap, sementara mobil saya ganjil. Di Jakarta ada ganjil genap namanya. Lalu saya mencari cara pulang. Ini di Kota Tua itu Jakarta Utara atau Jakarta Pusat ya? Kayaknya udah mau laut soalnya, udah deket laut. Kayaknya udah mau utara deh kayaknya ya. Ya kalau yang di luar Jakarta mungkin nggak tahu letaknya. Kota Tua tuh sudah mau di Jakarta Utara, sementara rumah saya di Jakarta Selatan
di mana harus melewati jalan-jalan protokol yang mana tidak bisa karena genap ganjil. Jadi saya mengakali nyari jalan, padahal bisa lewat Cideng, itu adalah jalan, cuma saya tuh bingung kan, daripada ribet saya bablas tol aja deh, walaupun agak lebih berputar kan, karena lewat tol tuh sebenarnya agak muter kan, tapi udah pasti aman genap ganjil, udah pasti bisa sampai rumah, walaupun harus bayar tol lebih mahal, mungkin beberapa kali bayar, tapi nggak apa-apa lah, saya lewat tol biar aman. Masuklah saya ke tol, seperti biasa saya di jalan itu seringnya hampir selalu dengerin podcast orang-orang. Lagi denger podcast ya kan, biasa suasana agak gerimis. Malam hari berarti semua kelistrikan harus nyala tuh. Lampu nyala, wiper nyala, radio tentu nyala, segala macam. Jalan. Saya jalan tenang, cukup pelan karena saya pengen santai aja. Paling 60 lah di tol lah minimal, bukan yang kenceng-kenceng banget. Kecepatan minimal. Santai. Tiba-tiba radio mati. Bukan mati, putus-putus suaranya. Cep putus-putus. Saya mikir apa nih? Radio kok putus-putus. Apa podcastnya? Kualitas podcastnya nggak mungkin. Apa sinyal? Selama ini denger Spotify kayaknya gue nggak pernah di tengah jalan sinyal mati, itu kayaknya belum pernah. Oke. Jalan lagi putus-putus. Mulai indikator-indikator di speedometer ada yang nyala-nyala. Terus wah, ini ada sesuatu yang gak beres. Otak saya langsung ke aki, karena saya tahu aki saya udah 3 tahun. Waduh, BTW baru saja turun hujan, jadi maaf kalau agak berisik-berisik. Karena aki saya udah 3 tahunan, jadi wah ini kayaknya aki nih. Walaupun harusnya aki kalau udah mobilnya nyala dia nggak akan mati tiba-tiba ya, karena kan udah sambil nge-charge sendiri, ya nggak sih? Kayak gitu. Terus jalan, wiper mulai melambat. Saya di tengah nih, kan 3 jalur, saya di tengah. Lama-lama AC mati, lampu speedometer mati, yang mana berarti lampu luar saya juga mati, berarti mobil saya jalan dalam keadaan gelap dilihat dari luar. Lampu speedometer mati, lampu AC mati, AC-nya juga mati, saya nggak bisa nyalain buka jendela, udah agak panas tuh. Wah, saya udah jalan, waduh nggak bener nih. Saya masih curiga aki karena saya nggak ngerti soal alternator waktu itu atau dinamo. Saya masih curiga aki nih, waduh aki mati, udah deh. Setahu saya aki tuh ngurusin listrik, jadi gas harusnya jalan terus nih, ngegas nih. Udah saya jalan aja terus, walaupun nggak bisa ganti-ganti lampu sen, tapi udah saya pelan-pelan aja di tengah. Jalan terus aja. Ini di tol Kamal nih ya, daerah utara. Jalan. Saya udah lihat, saya mau masuk lingkar luar barat nih, udah mau ngarah ke kiri. Saya udah mulai kiri. Lama-lama berasa gas juga nggak ada isinya nih. Mobil gua kan manual. Rasanya kayak gini, kayak lu ngegas tapi kopling nggak masuk, jadi kayak ngegas doang nih. Aduh, udah nggak enak nih, endut-endutan nih. Gue udah feeling, aduh ini gasnya juga sesuatu nih. Waduh, gimana ya? Akhirnya jalan, saya udah melipir kiri nih, udah siap-siap aja nih. Melipir kiri. Pas dekat depan pintu tol Kamal, lalu di bawah temaram lampu jalanan, mobil saya berhenti. Mungkin ada yang lihat tweet saya hari Senin lalu, ada fotonya. Nah itu deh, mobil saya berhenti kayak gitu posisinya. Udah berhenti, saya lihat keluar emang gelap semua. Kan mati nih, saya nyalain hazard dong. Udah nggak bisa nyala, oke. Mau coba nyalain mesin, udah nggak ada kontak sama sekali. Ya udah, diem aja saya. Walaupun akhirnya mungkin karena diem, mungkin ngecas lagi listriknya atau apa, hazard nyala tuh tiba-tiba. Oh, hazard masih nyala nih. Karena mobil saya ini tipe yang lampu speedometer tuh selalu nyala, mau siang mau malam nyala terus lampu speedometer. Jadi kalau mesin mati tapi udah dibuka nih, kondisi mobil tidak terkunci, tuh nyala lampu speedometer. Nah ini nyala nih, udah mulai nyala. Gue diam aja pinggir jalan, bingung mau ngapain kan. Ya udah nelfon teman, ada solusi nggak towing gimana nih kalau dalam.
Towing harus dari towing resmi tol katanya kan, baru nanti ditowing ke gerbang tol terdekat lah kayak gitu. Ya udah tuh, udah gerimis masih tuh, gerimis masih. Akhirnya karena itu saya dekat pintu tol, saya disamperin oleh 2 petugas tol, bapak-bapak. Satu kayaknya cleaning service karena bawa sapu, satu lagi nggak tahu petugas apa pakai baju kuning. Nyamperin lah, nanya ini kenapa. Saya kira tadi saya tungguin tuh, saya kira nunggu temen atau apa, ternyata diem aja kayaknya mogok gitu. Ya udah, ternyata mogok. Ya udah nih, gimana nih, gini mau nelfon. Ada datang lagi satu satpam, bertiga. Jadi mau kemana? Mau ke Lingkar Luar Barat pak itu. Ya udah, saya teleponin towing aja gitu. Jadi saya aja nelfon apa bapak? Ya udah saya aja. Jadi langsung nelfon ke orangnya. Kalau kita yang nelfon kan ke ini kan, ke call center kan, 14080 kalau nggak salah. Ini langsung ke handphone bapak supir towingnya. Udah, nah karena saya di kiri, itu pintu tol itu kebagi 2. Ada yang kalau ke kiri ke Kamal, ke kanan ke Lingkar Luar Barat. Saya kan mau ke Lingkar Luar Barat. Jadi ditanya, mau ke Lingkar Luar ya? Oh ya udah, kalau gitu kami bantuin dorong dulu deh mobilnya sampai ke depan Lingkar Luar. Karena saya di kiri posisinya. Jadi saya harus agak nyebrang gitu, semoga kebayang ya, harus nyebrang ke kanan. Akhirnya saya nyetir lah, sambil didorongin 3 bapak-bapak itu. Mobil saya nyetir. Dengan kondisi setir berat banget karena udah mati semua kelistrikan kan, rem juga susah. Dorong, udah saya pindah ke kanan. Nunggu towing, karena towingnya lagi standby di rest area, nggak bisa keluar karena dihalangin mobil yang orangnya lagi sholat kalau nggak salah. Jadi agak lama, towingnya lama dikit. Sambil ngobrol-ngobrol sama bapak satpam, yang saya baru tahu ternyata shift satpam di gerbang tol itu 24 jam shiftnya. Jadi beliau masuk baru pulang 24 jam kemudian. Wow. Terus sehari baru libur, besoknya lagi kayak gitu karena kurang orang. Luar biasa sekali ya, satu shift 24 jam. Saya baru tahu ada kerjaan satu shift 24 jam. Saya kira tuh satu shift 12 jam. Ini ya emang mungkin saya yang baru tahu aja kali ya. Tapi kayak gitu. Lalu udah datanglah towing yang digendong, bukan yang direct diangkat gitu, tapi yang digendong. Dapatlah. Terus dia nanya mau kemana, ke Cilandak. Sekarang kan kalau lo belum tahu, towing itu di dalam tol gratis selama di dalam tol. Tapi hanya sampai ada 3 kalau nggak salah. 1 gerbang tol terdekat, satu lagi sampai gerbang tol terdekat, sampai Pool Derek kalau mau, atau satu lagi tuh sampai tempat lain dalam radius 1 km akses pintu tol terdekat kalau nggak salah. Jadi misalkan lu berhenti di tengah-tengah tol mogok, nah lu diantar sampai pintu tol terdekat sampai keluar. Nah entah lu ntar dijemput towing atau dijemput temen lu atau gimana, terserah dah tuh. Atau maksimal dari pintu tol itu 1 kilo lagi lah boleh maju untuk nganterin. Itu gratis. Lebih dari itu bisa, tapi ada tarif, ada argonya lah. Argonya adalah 100.000 untuk tahap awal, lalu per kilometer berikutnya 8.000 per kilometer. Karena saya tidak mau ribet ganti-ganti towing, nyari towing lagi, ya udah kita hitung-hitungan dari gerbang tol terdekat. Dari situ kan keluar gerbang tol Kamal tuh. Dari situ baru mulai dihitung kilometer untuk sampai rumah saya. Jadi sama aja dong, saya pakai argo biasa, tapi sampai rumah karena kan boleh hitungannya. Jadi sampai gerbang tol awal gratis, habis itu argo sampai rumah. Ke rumah saya itu masih jauh banget karena saya baru berhenti di tol Kamal, yang mana di Jakarta Utara. Sekali lagi, saya rumah di Jakarta Selatan.
Sampai rumah sekitar 28 kilo kalau nggak salah. Benar-benar sampai rumah gue 28 kilo. Dan dibantu dorong masuk garasi. Walaupun setelah masuk garasi sempat bisa nyala tuh bentar mobil. Kayak gitu. Dah, jadi tuh kisah saya mogok di tol. Untuk harga hitung aja sendiri. Berapa tuh gue, 28 kilo atau 27 kilo lah. Besoknya hari Selasa saya ada kerjaan pagi, jadi mobil belum sempat saya urus. Hari Rabu saya minta orang aki yang saya biasa langganan beli aki untuk datang ke rumah gantiin aki. Oke. Besoknya Rabu pagi datang orangnya gantiin aki, orangnya udah bilang, sebenarnya akinya masih ada 19%, tapi ya udah nggak apa-apa, udah 3 tahun. Orangnya udah bilang nih, ini kayaknya ada sesuatu sama alternatornya, yaitu dinamo, yang ngubah energi listrik jadi untuk nyuplai ke semua mobil lah, kalau nggak salah gitu tugasnya. Ada yang salah sedikit, belum rusak banget kata dia, cuman harus segera dicek, karena kalau enggak nanti akinya jadi lebih kesedot lebih banyak gitu, lebih cepat habis kalau karena alternator tidak beres. Oke, udah diganti aki. Saya kebetulan harus ke Kota Tua lagi tuh jam 1. Aki udah beres, saya nyalain dong. Wih, aman nih. Cing. Aman nih. Saya bawa langsung ke Kota Tua dengan PD-nya. Hari Rabu saya bawa lagi. Ternyata pas baru mau nyampe banget tempat parkir di Kota Tua, baru mau nyampe, radio kedip-kedip lagi. Aduh, saya langsung tahu. Saya matiin radio, saya matiin AC, saya jalan nyari tempat parkir. Oke, parkir. Akhirnya ngobrol sama temen, mobil gini lagi. Seorang teman ini bilang, saya ada montir panggilan, bisa dipanggil. Oke, pas pulang dari situ, saya berpikir, semoga masih bisa nyetir pulang. Aduh, hujan berisik banget kayaknya ya dari kaca depan nih. Saya bisa nyetir sampai pulang dulu lah paling enggak. Si montirnya bilang bisa nyetir, tapi jangan nyalain AC. Oke, saya jalan. Saya nggak lewat tol karena ini tanggal genap lagi. Saya lewat Cideng, Jakarta Barat, nanti ke Tanah Abang, nanti ke kayak gitu. Karena si abangnya ini daerah Tebet, dia bilang lagi nggak, dia sebenarnya montir panggilan tapi lagi nggak bisa ke daerah Kota Tua gitu. Oke, saya ke arah Tebet deh, ke arah Abang pulang, atau ke arah selatan aja lah sekalian arah gua pulang. Di jalan baru bentar flyover itu sudah mati-mati semua. Waduh, speedometer udah mati. Saya minggir langsung. Ini kedua kalinya nih ya. Kata dia, udah bawa kunci ban, dinamonya getok-getok gitu. Saya coba getok-getok. Saya bilang, saya nyalain mesin, nyala. Terus dia bilang, coba lihat indikator apa yang nyala. Indikator aki nyala di speedometer. Udah, saya nekat jalan lagi. Baru sebentar, bep, kejadian lagi. Udah gitu yang bikin panik adalah jalan yang saya lagi lewatin tuh sebenarnya 2 jalur. Ini jalan kecil ya, bukan jalan tol ya, jalan biasa. 2 jalur. Tapi 1 jalur lagi dipakai pasar. Ini malam-malam sekitar jam 7 lah, malam juga, jam 7. Sekitar setengah 7-an lah kali. Dipakai pasar jadi jalan ngepas banget. Kalau gue mati di tengah-tengah nih, gue bikin macet 1 Jakarta nih. Akhirnya jalan. Aduh ya Allah. Nah, gue nunggu ada momen di kiri ada ruko-ruko kosong yang udah tutup karena udah malam kan. Ada nih ruko kosong udah tutup. Gue langsung belokin mobil, udah berhenti. Udah, gue nunggu. Aduh gimana nih. Ide awal saya adalah towing aja, cari towing lagi sampai rumah. Lalu si Pak montir yang panggilan ini suruh ke rumah. Karena udah di Jaksel, udah deket ya. Tapi saya chat-chatan juga kan sama teman lain, karena tadinya malam itu janjian mau ketemuan sama teman gue yang lain lah.
Chat-chatan, awas juga ya, saya minum dulu ya. Chat-chatan, kata dia, kenapa mobil ini? Oh, gue ada nih montir panggilan, mau nggak? Mau deh, gue bilang, mending langsung dikerjain di sini. Akhirnya saya chat, nama kontaknya Maman Dinamo. Kalau yang sebelumnya Indra Montir. Saya ingat saya chat 7:30, saya jelasin lah mobil saya mogoknya apa, bla bla bla, tipenya apa, mobil apa. Dia bilang bisa. Tapi saya lagi ada kerjaan dulu ngerjain mobil juga di PIM, Pondok Indah Mall, yang mana di Jakarta Selatan. Habis ini saya ke sana. Mau nunggu nggak? Kata dia. Buru-buru nggak? Saya bilang, oke boleh, saya nunggu aja deh. Itu posisi 7:30. Saya inget chat dia tuh 7:30. Ya udah, saya nunggu. Lumayan lama, saya duduk di mobil. Jadi gue emang berhenti di depan ruko tutup. Tapi di sebelahnya ada abang gerobak lagi jualan kursi-kursi rotan gitulah sebelah mobil gue. Mungkin mobil gue kurang masuk parkirnya, mungkin dia merasa terhalang dagangannya. Dia nanya, bang boleh dimajuin dikit nggak mobilnya? Saya agak enak juga, saya bilang maaf bang, mogok. Oh mogok, iya. Akhirnya dia geser jualannya biar agak lebih ke pinggir jalan, lebih kelihatan. Udah saya nunggu, saya lapar, udah malam. Untung seberang ada warteg, saya makan di warteg dulu. Saya nunggu lama. Saya tanya, bang udah belum? Dikit lagi. Nunggu. Abang itu baru datang jam 11 malam. Saya masih sabar, sebetulnya kesabaran saya agak memuncak di situ. Saya agak mikir, tahu gitu gue towing dulu sampai rumah, baru si abang ini suruh ke rumah. Gue nunggu di rumah kan enak. Tapi ya udahlah, yang penting abang udah datang. Dan abangnya bilang dia OTW dari Pondok Indah ke gue tuh di daerah Tambora, Jakarta Barat, pun agak nyasar karena disasarin maps katanya. Dia udah ngikutin titik gue udah Sherlock, tapi agak salah. Tapi ya udahlah, yang penting abang udah datang. Dibuka dinamonya, dicabut, dicopot, dilihat kan dinamo itu persis kayak kalau tahu dinamo Tamiya. Gue tuh baru, sejujurnya ya, gue tuh kan nggak ngerti per otomotifan dan nggak pernah ngulik juga. Gue emang baru tahu bentuk dinamo tuh beneran kayak dinamo Tamiya yang dikilik. Jadi dinamo dililitin kawat besi. Emang dinamo tuh kayak gitu. Cuma Tamiya versi kecilnya aja. Sorry, pasti mau bilang gue norak atau nggak tahu. Emang gue norak. Dia bilang ini masih oke dinamonya. Gue udah takut karena si abang montir yang pertama jadinya kan nggak saya pakai. Saya chat, maaf ya bang, ini ada montir yang mau datang, makasih gitu. Si abang yang montir pertama udah bilang, kalau harus diganti nih dinamo punya Ford itu 8 juta. Itu pun inden. Saya udah, ya Allah, jangan sampai lah. Tapi 8 juta ya udah, kalau mobil ini beres nggak apa-apa. Si abang ini Maman Dinamo melihat, dibuka ada bagian kecil yang copot, yang bisa dicopot, namanya IC. Ternyata IC itu yang bermasalah dan diganti. Saya ya udah ganti aja. Kayak gitu. Jadi pas saya lihat, pas dibongkar, saya ya pantesan aja gasnya ikut terganggu karena si dinamo itu kan yang muter fan belt itu ya, yang muter, ada belt yang cuk-cuk dari mesin, muterin roda kayak gitu. Pantesan gas terganggu, orang yang muterin rodanya yang terganggu kok, yang bermasalah. Akhirnya itu diganti. Kata dia, ini bener bang, ini udah beres. Udah, kata dia, ini sebenarnya awetnya tahunan kok gitu. Jadi sekarang sudah beres, alhamdulillah. Udah saya sayang-sayang nih mobil saya ini. Dia sudah beres. She's perfect now. PR gue sekarang masih benerin yang bocor yang udah saya ceritakan. Dia ngasih rekomendasi bengkel Ford juga. Jadi gue selama ini kan kalau per 10.000 gue ke bengkel resmi, per 5.000 tapi ganti oli saya di bengkel biasa. Sebelumnya saya juga ada bengkel spesialis Ford yang biasa saya datengin. Cuman dia ada rekomend lagi bengkel spesialis Ford lain yang menurut dia lebih oke. Mungkin saya akan ke sana untuk ngurusin yang bocor kayak gitu. Apalagi tadi ya. Ya udah. Akhirnya saya pulang dengan selamat dan sekarang mobil udah hari ke itu Rabu kan ya. Sekarang udah hari Jumat, mobil saya sehat walafiat.
Jadi sekarang mobil saya punya kombinasi IC dinamo baru dan aki yang baru. Siap tidak ganti aki 4 tahun ke depan ini. Jadi jujur itu pengalaman pertama mogok. Selama ini saya selalu sepele kalau ngelihat orang mogok di jalan. Dalam hati saya, karena dalam hati saya mogok itu perkara bensin. Saya selalu mengira mogok itu perkara bensin. Jadi dalam hati saya suka mikir, masa lu berangkat nggak ngeliat bensin dulu sih sampai bisa mogok mobil lu? Emang lu nggak lihat itu udah mau ya isi lah, masa sampai mogok banget? Gak sempetnya masa nggak ngeliat gitu. Ternyata mogok bisa banyak faktor. Salah satunya saya, bensin ada, alternatornya busuk. Ya begitu kisah mogok mobil saya, pengalaman pertama yang cukup horor bagi saya. Malam-malam hujan sendirian. Ya untung belum malam banget sih. Indikator mati semua, AC mati, gelap, cukup bingung saya harus ngapain. Tapi sekarang udah beres. Jadi sekarang hikmahnya saya udah punya pegangan Maman Dinamo. Selain Maman Dinamo, si Bang Indra Montir, yang satu lagi Indra Montir nama konteksnya, kontak handphone. Ini Maman Dinamo. Indra Montir lebih general, dia bisa ngerjain apapun sebenarnya Indra Montir. Kalau Maman Dinamo kayaknya dia spesifik di dinamo dan alternator kayak gitu. Sekian cerita saya di bagian pertama ini. Pengalaman, nggak apa-apa. Saya jadi punya pengalaman hidup baru. Dah, itu aja lah. Semoga bisa jadi pelajaran bagi yang lain yang punya kendaraan, mau motor mau mobil, cek semua. Saya jadi ngerti alternator, jadi ngerti, nggak jadi tahu doang sih. Lanjut baca-baca email, oke? Di sesi berikutnya nanti saya lanjutin kalau bisa dapat tempat untuk diem. Bye. Seperti yang sudah kalian duga, ini episode yang baru tayang hari apa nih, berarti Sabtu malam mungkin baru gue upload, atau Minggu pagi. Sabtu malam kayaknya baru gue upload. Yang berarti adalah ini kemarin saya rekam hari Jumat, ini lanjutannya hari Sabtu malam, ya. Dan saya sekarang lagi di rest area 72 arah Bandung karena mau acara wawancara live besok bersama Sumbu Pendek Podcast di Wu Backroom. Saya baru sempat lanjutin podcast dan gue lagi berhenti ini udah jam 9 malaman, jadi gue kayaknya gak akan lama-lama ya, biar saya cepet nyampe Bandung. Ntar kemalaman, emang udah malam sih. Ya beginilah hidup ya kan, suka telat, nggak suka sih sering, tapi ya udahlah, mau gimana. Apa saya cuma ngomong gini aja ya, nggak usah saya lanjutin baca email. Coba saya lihat email dulu deh. Kalau emailnya panjang-panjang males ah. Gimana sih anjing, lu bikin podcast niat nggak sih? Oke. Wait ya guys. Tuh gue dapat email ada dividen reksadana RP 58 per unit, NAV per unit, RP gini, unit yang didapat 112 berapa sih? Ya itulah. Ini gue juga udah bikin mana sih, gue malah buka email yang lain dah, bukannya buka email biar lega. Sorry guys. Ini udah. Nggak usah lah ya, nanggung. Gue juga cuma pengen sebentar, yang penting ada penutupannya, nggak kayak bagian satu terus gantung, ya nggak. Ya, kalau yang besok ada nonton wawancara live di Bandung, sampai ketemu besok.
atau nonton show Kamal Ocon minggu depannya di Bandung juga tanggal 26 Sabtu. Saya akan opener stand up dan harusnya full Sunda sih, tapi entah saya materi apa belum tahu. Aduh, goblok, ngapain lagi? Gue rencananya pengen malah ayo gue opener tapi nggak tahu bahas apa. Ya udah gitu aja lah ya. Yang penting ada closingnya bagus. Terus selalu periksa mobil Anda secara berkala. Kayaknya bulan ini atau di 160.000 km ini banyak sekali yang harus diganti dari mobil saya. Sebelum terkejadian aki dan alternator, saya kan habis servis rutin 160.000 ya, biasalah ganti oli dan lain-lain. Terus ternyata ada beberapa parts yang udah mau diganti, yang udah harus diganti lah. Belum rusak sih teman, katanya kayak selang-selang, kabel transmisi, ada beberapa lah, ada 5 parts yang udah kayak selang-selangnya udah lembek, belum hancur sih. Cuma daripada gue ya udah ganti aja lah. Dan gue inden barangnya, gue udah DP dulu. Jadi ada barang yang lagi inden, di tengah-tengahnya alternator ganti, IC-nya dan aki juga ganti. Jadi bulan ini belanja kamu nih, aku lagi dalam mobil BTW. Nih aku pukul-pukul nih si sayang satu ini, yang pengen ganti tapi nggak tahu mau apa, tapi masih sayang sama mobil ini. Ya bulan ini lagi banyak. Karena memang sudah umur juga sih. Orang tuh ngeliatnya selalu, ya makanya jangan pakai Ford, rewel sih. Ya jangannya pakai ini, bro. Dari 10 tahun baru sekali kok mogok. Terus ganti banyak gini juga, ganti selang segala macam juga baru sekali dari 10 tahun. Karena kebanyakan orang-orang 5 tahun ganti mobil sih. Jadi nggak tahu kalau udah sampai 160.000, 200.000 tuh perawatannya jadi lebih banyak. Yang harus diganti-ganti, namanya umur dan durasi, udah pakai kemana-mana gitu. Ya udah ya gitu aja ya. Saya tutup podcast ini episode 122. Terima kasih banyak sudah selalu mendengarkan walaupun selalu telat podcastnya. Sehat-sehat selalu. Nggak bisa sehat selalu, tapi ya semoga sehat-sehat, bahagia. Selalu dipertemukan dengan kebaikan-kebaikan. Karena ya semoga selalu baik sama orang biar dipertemukan kebaikan-kebaikan lagi. Dan ya udah itu. Semoga minggu depan uploadnya nggak telat. Baru ingat lagi, ini udah malam, Sabtu udah malam, belum bikin konten TikTok tiap hari. Ya udahlah, pusing. Udah ya. Bye.